Skuad garang timnas Indonesia repotkan lawan-lawannya. Siap comeback, kondisi terkini Elkan Bagot. Lawan-lawan Garuda Asia tiba di Indonesia. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Enjoy! Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar baik terutama terkait stok melimpah dan berkualitas di posisi bek kanan. Pasalnya satu pemain yakni Welber Halim Jardim yang berlabel pemain timnas Indonesia U17 menyatakan siap membela timnas senior. Bahkan sang pemain sudah berharap dia bisa menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar timnas Indonesia. Sementara terkait pemain muda, Sintayong memang memiliki pengamatan yang jitu. Jika benar terjadi, maka hadirnya Welber juga semakin membuat kedalaman skuad timnas Indonesia makin apik. Bertugas di pos bek kanan, dia akan menjadi kandidat pemain abroad selanjutnya yang bermain untuk skuad Garuda, di mana sebelumnya ada Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons Korea Selatan dan Sandy Walsh dari KV Mechelen Belgia. Tambahan pemain muda di posisi ini pun membuat proses regenerasi berjalan baik. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam dua ajang yang berbeda. Dalam hal ini, The Tau 24/7 menilai bahwa Timnas Indonesia bakal merepotkan The Golden Star Warriors karena dua alasan. Alasan tersebut adalah adanya program naturalisasi yang terus digaungkan oleh PSSI dan rencana Timnas Indonesia yang menggelar TC di Eropa. Kabar terbaru memang menyebut bahwasanya proses naturalisasi dari JIZ dan Nathan Jeon sedang dikebut. Di sisi lain, kondisi berbeda dialami oleh timnas Vietnam yang mana sedang dalam masa transisi setelah dinohkodai oleh Philippe Troussier. Hal ini dinilai akan menyulitkan The Golden Star Warriors. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Irak, Vietnam, serta Filipina. Pertandingan pertama, tim Merah Putih akan tandang ke Irak. Tim berjuluk Sengam Mesopotamia pun sudah menunjuk Basara International Stadium sebagai venue-nya. Dalam hal ini, media Korea lantas menyoroti bahwasanya skuad Garuda akan mengalami kerugian. Hal itu karena Sintayong belum punya pengalaman tandang ke Irak. Apalagi laga tandang melawan Irak akan lebih sulit ketimbang Filipina, sebab jika melawan The Askal, skuad Garuda sudah terbiasa. Moncernya penampilan Stefano Lillipali di Liga 1 membuatnya layak dipanggil ke skuad Garuda lagi saat melawan Irak nanti. Sebuah pledoi yang didukung komentar pelatih Borneo FC. Karena Stefano Lillipali sendiri saat ini menjadi pemain lokal tersubur hingga pekan ke-17 dengan koleksi 9 buah golnya. Tidak hanya itu, Lillipali juga menjadi raja assist bersama Alexis Messidoro dengan koleksi 8 buah. Dengan begitu, pria bertinggi 175 cm ini telah berkontribusi pada 17 gol Borneo FC ini. Dalam keterangan, Pieter Huistra menggambarkan segala kelebihan Stefano Lillipali yang memang jadi kekuatan utama Borneo. Lillipali juga menunjukkan teladan buat para pemain lain sebagaimana harus bersikap sebagai pesepak bola profesional. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang laga melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Elkan Bagot siap comeback usai dikabarkan cedera. Saat ini ia pun dikabarkan sudah bergabung dengan rekan timnya di Ipswich Town saat sesi latihan. Bahkan kabar ini diungkapkan langsung oleh asisten manajer Ipswich Town Martin Park. Tentunya hal ini menjadi kabar baik untuk skuad Garuda jelang laga melawan Irak yang digelar pada 16 November 2023 mendatang. Sementara itu rencananya Sintayong akan mengumpulkan seluruh pemain timnas Indonesia pada 12 November nanti. Timnas Indonesia bersiap untuk kembali ke kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan semangat yang tinggi. Meski menghadapi badai cedera pemain kunci, namun pelatih Sintayong memiliki beberapa opsi yang layak dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Salah satunya adalah Stefano Lillipali yang saat ini menjadi pemain lokal paling bersinar dengan 9 golnya. Ada juga Beckham Putra yang merupakan opsi menarik karena Beckham telah menjadi langganan dalam timnas Indonesia di kelompok umur, meskipun belum mendapatkan kesempatan bermain di stadion. Pilihan ketiga yang patut dipertimbangkan adalah Rio Fahmi.
Meskipun sempat mengalami kesulitan saat bermain untuk timnas Indonesia U23, namun Rio Fahmi telah menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut dari keterangan Bung Ropan, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya berusaha secara maksimal untuk memproses 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berketurunan Belanda. 2 pemain itu diwacanakan bisa memperkuat pasukan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Atas terobosan dari PSSI ini, Bung Ropan pun mengklaim membuat Vietnam ketar-ketir setelah naturalisasi pemain timnas Indonesia dikebut dengan cepat. Meski demikian, saat bertandang ke markas Irak, Indonesia harus tampil tanpa calon pemain naturalisasinya. Padahal, Irak merupakan salah satu tim kuat di Asia. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan 5 pesan penting kepada pemain-pemain timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17. Di antaranya, jangan pernah menganggap remeh Panama dan juga jangan pernah menganggap besar Ekuador dan Maroko. Selain 2 pesan berbeda untuk kesebelasan tersebut, Erick juga mengingatkan para pemain agar mematuhi instruksi pelatih, menjaga komunikasi dan berupaya keras mencetak gol. Pada kesempatan ini, Erick menyatakan keyakinannya atas pilihan tim pelatih yang sudah menentukan 21 pemain untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia nanti. Tim nasional sepak bola U17 Maroko tiba lebih awal di Indonesia menjelang Piala Dunia U17. Rombongan tim terdiri dari 44 pemain, pelatih dan official ini mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 31 Oktober malam, yakni sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Kedatangan lebih awal ini memberikan timnas Maroko waktu sekitar 10 hari untuk beradaptasi sebelum laga perdana. Kemudian di hari selanjutnya, Panama, salah satu lawan timnas Indonesia U17 di grup A, juga telah tiba di Jakarta. Rombongan pemain Panama mendarat di ibu kota pada Rabu 1 November siang. Melalui unggahan di Instagram, akun resmi Federasi Sepak Bola Panama menggambarkan rombongan tim sudah berada di Jakarta. Timnas Indonesia U17 bisa dibilang beruntung tampil sebagai peserta Piala Dunia U17 2023 dengan status tuan rumah. Sementara sebelum dipastikan menjadi tuan rumah, Garuda Asia sempat menjadi bagian dari peserta yang memperebutkan tiket ke Piala Dunia U17. Namun hasilnya cukup jauh dari kata puas. Karena hal inilah, media Vietnam The Top 24/7 melakukan sindiran. Mereka menyebut bahwasanya pasukan Bima Sakti menampilkan permainan yang buruk sebelum Piala Dunia U17 digelar. Apa yang dilabelkan oleh media Vietnam ini sepertinya tidak 100% benar. Setelah menjalani persiapan beberapa waktu yang panjang di Jerman, Garuda Asia memiliki progres yang luar biasa. Bahkan terkini anak asuh Bima Sakti telah berhasil membungkam klub asal Rusia 4-0.